Film diawali dengan tampilan desktop Windows XP, memperlihatkan keluarga yang bahagia. Sosok ayah dalam keluarga ini bernama David, sang ibu bernama Pam, dan anak bernama Margot. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, sang ibu, Pam, menderita sebuah kanker. Margot percaya kalau ibunya akan segera sembuh dan keluar dari rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Si ibu akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian sang ibu, David dan Margot terlihat tidak terlalu dekat. Mungkin karena pengaruh sang ibu yang sudah tidak ada. Setelah menelpon Margot, David membuka sebuah website, tapi di saat bersamaan dia ditelepon oleh adiknya bernama Peter. Peter minta David untuk mengirimkannya sebuah resep makanan yang pernah dibuat oleh Pam. Saat David melihat resep yang diminta, dia pun teringat akan istrinya. Saat mengenang kemesraan bersama sang istri, David pun tertidur. Saat David tertidur, Margot menelpon sampai 3 kali. Tapi sayangnya, David sedang enak bermimpi dengan Pam. Setelah bangun, David pun mencoba menelpon Margot kembali, tetapi nomor telepon Margot tidak aktif. David mengirimkan pesan suara yang intinya menyuruh untuk menghubunginya lagi. David juga mengirim beberapa pesan teks dan foto. Sampai jam 3 sore. Margot pun tidak ada respon. David yang mulai khawatir mencoba menghubungi tempat tes piano Margot. Tapi guru yang mengajar mengatakan kalau Margot sudah 6 bulan berhenti dari les piano. David pun mulai bingung karena dia selalu memberikan uang untuk biaya les Margot. Akhirnya, David menghubungi dan meminta petunjuk kepada adiknya Peter. Peter pun mengingatkan kalau dia juga pernah nakal dan Peter menyuruh David untuk menghubungi teman-teman Margot. David yang tidak begitu dekat dengan anaknya tentu tidak punya kontak teman-teman Margot. Akhirnya, David mulai mencari di sosial media Margot. Tapi sayangnya, semua akun Margot di private. Lalu David pun mencoba mencari tahu lewat akun Pam. Dan ditemukanlah satu nomor yang bernama Isaac. David pun menelpon Isaac. Dia mengangkat telepon tersebut adalah ibunya. Dan ibu Isaac mengatakan kalau anaknya sedang mendaki gunung dan Margot juga diundang. Dan dia mengatakan saat anaknya pulang nanti, dia akan menyuruh Margot untuk menelpon David. David pun mengatakan kalau itu sangat membantu. Keesokan harinya, David ditelepon oleh Isaac dan mengatakan kalau dia tidak bisa membantu David karena Margot tidak menghiraukan undangan tersebut. Lalu David menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan atas kehilangan anaknya. Setelah melapor, David ditelepon oleh detektif perempuan yang bernama Vic. Vic mengatakan kalau dia ditugaskan untuk menangani kasus anaknya, David. David pun mencari tahu tentang Vic via Mbah Google. Vic meminta David untuk menjelaskan dan mencari tahu orang-orang yang berhubungan dengan Margot. David mulai menyalakan laptop Margot yang tertinggal di rumah dan mencari siapa saja yang berhubungan dengan Margot. Dengan skill bobol-membobol, akhirnya David berhasil membobol sosmed Margot dan mencatat siapa saja yang berhubungan dengan Margot. Setelah menelpon orang-orang yang berhubungan dengan Margot, David tidak menemukan petunjuk apapun. Vic mengirim sebuah pesan email di mana pesan tersebut berisi rekaman lalu lintas jalan yang menunjukkan posisi terakhir Margot. Lalu Vic mengirim email kedua yang berisikan foto si Margot. Vic yang dalam keadaan menelpon David dan mengatakan kalau Margot mungkin terlibat pencucian uang dan itu sering terjadi dalam dunia narkoba. David bingung dengan keterangan Vic. Lalu Vic mengatakan untuk mempertimbangkan kalau Margot kabur. David yang mulai kesal mengatakan Margot tidak mungkin kabur dan mengatakan kalau Margot menelponnya 3 kali.
David yang kesal kembali mencari history browser Margot dan menemukan Bigo. Setelah diotak-atik, David menemukan nickname dengan nama Fish and Chips dan melaporkannya pada Vic. Setelah ditelusuri oleh Vic, ternyata Fish and Chips tidak ada hubungan dengan Margot. Ketika hendak mematikan komputernya, David melihat history di mana Bigonya Margot, dan ternyata danau tersebut berjarak 4 km dari posisi terakhir mobil Margot. Dan David yakin kalau anaknya ada di danau ini, dan bergegas menghubungi Vic dan langsung menuju lokasi. Ditemukanlah mobil Margot yang masuk ke dalam danau. Tetapi Margot tidak ada di dalam mobil. Keesokannya, Vic menjelaskan kepada wartawan kalau di mobil Margot ada percikan darah yang menandakannya adanya perkelahian dan kasus diubah menjadi penculikan. Setelah pemberitaan mengenai anaknya tersebar, netizen malah mengolok-olok David dan menyalahkan David atas kejadian yang menimpa Margot. Tapi ada yang berkomentar aneh dengan mengatakan, "Dia bersamaku, jangan cemas." Bersama mucikarinya, dia menyukai batangnya. David pun menemui pemilik akun tersebut dan berujung perkelahian. Video perkelahiannya pun tersebar, dan itu membuat netizen kembali mengolok-oloknya. Akhirnya Vic menegaskan untuk ikut langsung dalam pencarian Margot. Karena David menghajar orang tanpa bukti, Vic yang tidak bisa ke lapangan memilih untuk melihat foto Margot pasca tragedi, dan dia melihat jaket dengan logo perusahaannya Peter. David yang curiga dengan Peter langsung melihat history chat dia dengan anaknya, dan wow, pesan tersebut menjerumus pada hubungan terlarang antara om dan ponakan. Dan pesan berakhir malam sebelum Margot menghilang. Dan pesan tersebut berbunyi, "Sampai jumpa nanti." Lalu scan berganti di mana David sudah berada di rumah Peter dengan memasang kamera pengintai. Lalu Peter pun datang dan menawarkan minuman. Saat sedang minum, David pun mulai bertanya kepada Margot dan Peter. Terlihat aneh dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Melihat Peter panik, David pun mulai membaca isi percakapan adik dan anaknya tersebut. Dan terjadilah perkelahian. Akhirnya Peter mengatakan kalau dia dan ponakannya hanya menggunakan drug. Saat situasi mulai tenang, Vic menghubungi David dan ternyata Vic mengatakan kalau Margot sudah tewas dibunuh oleh seseorang. Orang tersebut mengaku dalam sebuah video, tapi saat polisi akan menyergap pelaku sudah ditemukan tewas bunuh diri. Bagi David, masih ada yang aneh dengan pembunuhan tersebut, tapi sudah mulai pasrah dengan membuat memorial untuk Margot. David membuat memorial dengan menggunakan website apps. Setelah mengupload file yang dibutuhkan, David melihat foto yang pernah dia lihat. Dia pun kembali mengotak-atik semua sosmed anaknya. Ternyata foto itu mirip dengan foto Fish and Chips. David mencoba menghubungi pengelola web tersebut, tapi pemilik web mengatakan kalau David salah sambung karena dia tidak mengetahui apa itu Bigo. David ingat kalau Vic sudah menginterogasi Fish and Chips dan dia mengatakan tidak ada. Akhirnya David menghubungi Vic untuk meminta bantuan, tapi sayangnya nomornya sedang tidak aktif. Vic yang gregetan mencoba menghubungi CS tempat Vic bekerja dan mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan Vic, tapi CS tersebut tidak bisa menyambungkannya. Lalu dia menyampaikan bela sungkawanya dan mengatakan dedikasi Vic sangat besar dalam kasus Margot. Customer service juga mengatakan kalau Vic mengajukan diri untuk memimpin dalam kasus ini. Sontak saja David kaget. David mengira kalau Vic ditugaskan dalam kasus ini, tetapi customer service kembali menegaskan kalau dia mengajukan diri. Lalu David kembali mencari tahu tentang Vic dan dia menemukan foto Vic bersama orang yang mengaku telah membunuh Margot.
Tanpa berkata apa-apa, David meminta customer service untuk menyambungkannya ke sheriff. David dan polisi menjemput Vic yang berada di gereja dan akhirnya Vic ditahan. Di saat diinterogasi oleh penyidik, Vic mengatakan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Anaknya Vic tidak sengaja mendorong Margot ke jurang. Lalu Vic menutupinya TKP saat proses pencarian dan menyelamatkan anaknya dari tuntutan. Setelah mendapatkan lokasi jurang yang dimaksud, David dan tim SAR bergegas menuju lokasi. Dan Margot pun ditemukan dalam keadaan tak sadar karena sudah 5 hari berada di jurang itu. Mukanya terlihat pucat, tapi Margot masih hidup. Setelah keluar dari rumah sakit, Margot melamar kerja sebagai guru piano di tempat dia les dulu. Kebahagiaan terlihat lagi dari keluarga David, dan akhirnya film ditutup dengan adegan David men-shutdown komputernya. Demikian cerita dari film Searching. Terima kasih untuk kalian sudah mantengin cerita kita dari awal sampai akhir. Jika sobat suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See ya.